Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Doni Putra Utama sebagai dosen pembimbing, yang terhormat Bapak Ibu penguji. Saya Saluya Indah Satria, NIM 4111911006, Program Studi Akuntansi Manajerial. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal riset saya yang berjudul Analisis Balance Scorecard terhadap kinerja perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang mengapa saya mengangkat judul tersebut ialah pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai menyebar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Akibat penyebaran COVID-19 yang mengancam kesehatan masyarakat, akhirnya pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 mengubah laju mobilitas penduduk. Hal ini turut mengakibatkan perubahan pada pendapatan dan pola konsumsi masyarakat. Menurut riset dari Databox tahun 2020, untuk sektor kesehatan naik 73,3%, bahan makanan naik 65,8%, pulsa atau paket data naik 56,6%, makanan dan minuman naik 46,1%, listrik naik 37,3%, transportasi umum naik hanya 7,8%, dan BBM naik hanya 7,3%. Untuk pengeluaran produk kesehatan, bahan makanan, dan pulsa meningkat lebih dari 50%. Adanya perubahan kegiatan ekonomi akibat penyebaran COVID-19 juga berpengaruh pada perusahaan sektor transportasi dan logistik. Menurut riset Databox tahun 2021, sepanjang tahun 2011 sampai 2019, sektor transportasi dan pergudangan nasional rata-rata turun 7,31% per tahun. Pertumbuhan tertinggi mencapai 8,43% pada tahun 2017 dan terendah 6,38% pada tahun 2019. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2022, menyatakan produk domestik bruto atas dasar harga konstan dari perusahaan sektor transportasi sebesar 5.091,1 triliun pada kuartal 3 tahun 2022. Nah, perusahaan transportasi dan logistik sebagai bagian yang penting bagi seluruh aktivitas kegiatan ekonomi karena sebagai penunjang pengiriman ke berbagai tujuan. Untuk menunjang lancarnya mobilitas, maka perusahaan transportasi membutuhkan transportasi dan sarana yang handal. Perusahaan transportasi dan logistik dapat memenangkan persaingan apabila memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan perusahaan lain. Keunggulan yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar sumber daya handal, menurut Nugraha tahun 2019, yaitu melihat dari sisi keuangan dan non-keuangan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Karena itu, perlu adanya penilaian kinerja perusahaan guna melihat kondisi perusahaan dan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan guna pengembangan ke depannya. Menurut Kalpan dan Narson tahun 1996 mengeluarkan sistem evaluasi kinerja perusahaan yang memiliki keistimewaan dalam cakupan evaluasi yang komprehensif, di mana selain memperhitungkan kinerja finansial atau tolak ukur keuangan, juga memperhitungkan kinerja non-finansial atau tolak ukur operasional. Tolak ukur operasional meliputi tingkat kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama, bagaimana kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sisi perspektif keuangan, balance scorecard pada
perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sisi perspektif pelanggan balance scorecard pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI. Ketiga, bagaimana kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sisi perspektif proses bisnis internal balance scorecard pada perusahaan sektor transportasi dan logistik di BEI. Keempat, bagaimana kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sisi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan balance scorecard pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI. Untuk tujuan penelitian dibagi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk tujuan khusus, untuk mengetahui analisis balance scorecard dari sisi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan di perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Untuk manfaat penelitian yang pertama bagi stakeholder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada investor atau calon investor untuk menjadi pertimbangan sebelum menentukan investasi pada masa-masa sulit akibat pandemi ini, terutama akan melakukan investasi pada perusahaan transportasi dan logistik. Untuk manfaat bagi perusahaan, sebagai informasi dan landasan bagi pimpinan serta manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan untuk perkembangan perusahaan dan instansi pemerintah. Manfaat bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman praktek atau empiris dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan pada masa pandemi dan sebelum pandemi. Hal ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuan dan mampu menilai peneliti serta mengembangkan implementasi teoritis akuntansi termasuk dalam menganalisis kinerja perusahaan. Manfaat bagi penulis, peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan manfaat bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang balance scorecard sebagai alat pengukur kinerja perusahaan. Batasan masalah, penelitian ini hanya meneliti perusahaan sektor transportasi dan logistik di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2017 sampai 2021. Dan batasan variabelnya yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam balance scorecard. Penelitian ini sejalan dengan teori pertama, yaitu teori stewardship, yang dikembangkan oleh Donaldson dan David Davis pada 1991. Teori stewardship menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Untuk kinerja perusahaan, pengukuran kinerja akan memotivasi dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi kebijakan manajemen agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Untuk teori balance scorecard dikembangkan oleh Kalpan dan Norton tahun 1996. Kalpan dan Norton mengembangkan sistem evaluasi kinerja perusahaan yang memiliki keistimewaan dalam cakupan evaluasinya yang komprehensif, di mana selain mempertimbangkan kinerja finansial juga mempertimbangkan kinerja non-finansial. Tolak ukur operasional atau untuk non-finansialnya meliputi tingkat kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Untuk kajian literatur, penelitian ini mengambil dari penelitian pertama Utami et al. Tahun 2020,
berjudul The Balance Scorecard Method for Assessing Company Performance, Case Study at PT Salatiga State Electrical Company. Yang kedua, penelitian Nugraha et al. 2019 berjudul penerapan balance scorecard sebagai tolak ukur pengukuran kinerja. Yang ketiga, penelitian Saputra et al. Tahun 2021 yang berjudul Balance Scorecard, a Tool for Performance Evaluation, a Specific Vehicle Setting Case Study on Bank Sentral Asia Tbk Indonesia. Keempat, penelitian Elbana et al. Tahun 2022 yang berjudul An Investigation of the Causality Link in the Balance Scorecard, the Case of the Gulf Cooperation Council Hospitality Industry. Yang kelima, penelitian Sumarlan et al. Tahun 2022 yang berjudul Pengukuran Kinerja Perusahaan Berdasarkan Balance Scorecard pada PT Asuransi Multi Arta Guna Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian keempat dari Sagala et al. Tahun 2021 dengan judul penilaian kinerja menggunakan metode balance scorecard pada perusahaan sektor farmasi sebelum dan selama COVID-19 tahun 2019 sampai 2020 yang terdaftar di BEI. Ketujuh, penelitian Satria et al. Tahun 2022 dengan judul balance scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja strategi di PT Utama Karya Persero. Penelitian kedelapan, penelitian Rossi et al. Tahun 2018 dengan judul Balance Scorecard dalam pengukuran kinerja PT Kereta Api Indonesia Persero. Penelitian ke-9 yaitu penelitian Heidi Putri et al. 2019 dengan judul Pengukuran Metode Balance Scorecard dalam pengukuran kinerja perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Probolinggo. Yang ke-10, penelitian Zuniawan dan Akhyar tahun 2020 berjudul Implementasi Balance Scorecard untuk mengukur kinerja di perusahaan engineering studi case PT MSE. Untuk pengembangan hipotesis, yang pertama yaitu perspektif keuangan secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini sesuai hasil dari penelitian Natasha dan Siagian menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan kinerja perusahaannya dinilai dari perspektif keuangan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil pengelolaan data dari penelitian Sagala tahun 2021 menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dari tahun 2019 ke 2020 meningkat. Hal ini terrefleksikan dari peningkatan hasil rata-rata tolak ukur yang digunakan. Dapat diartikan bahwa meskipun pada masa pandemi perusahaan tetap dapat mempertahankan kinerja keuangan. Pada penelitian Sumarlan dan Sutiadi tahun 2022, perspektif keuangan juga dinilai cukup baik meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk hipotesis kedua, perspektif pelanggan secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian Sagala menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan kinerja perusahaannya dinilai dari perspektif pelanggan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Perspektif pelanggan nilai juga cukup baik karena nilai retensi pelanggan cukup baik dari penelitian Heidi Putri tahun 2019. Hipotesis ketiga, perspektif proses bisnis internal secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut penelitian Natasha, hasil penelitiannya menunjukkan perhitungan perspektif proses bisnis internal menunjukkan hasil baik untuk meningkatkan pelayanan kinerja perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rossi dan Zuniawan tahun 2020. Hipotesis keempat,
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil penelitian dari Rossi 2018 menunjukkan perhitungan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menggunakan tolak ukur retensi karyawan menunjukkan kinerja yang baik setiap tahunnya. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dinilai cukup baik karena nilai retensi karyawan cukup baik, menurut penelitian Heidi Putri tahun 2019. Berikut model penelitian. X1 perspektif pelanggan, X2 perspektif keuangan, X2 perspektif pelanggan, X3 perspektif proses bisnis internal, keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Metode penelitian. Pertama, operasional variabel. Untuk variabel dependen, yaitu kinerja perusahaan, pengukurannya dihitung dari perbandingan jumlah pencapaian kinerja tahun 2017 sampai 2021 dengan skala rasio. Untuk variabel independen, X1 perspektif keuangan pertama diukur menggunakan ROA, ROE, dan TATO. Skala penelitiannya yaitu rasio. X2 perspektif pelanggan diukur dengan perbandingan jumlah penerimaan kas pelanggan dengan skala rasio. X3 perspektif proses bisnis internal diukur dengan perbandingan jumlah laba usaha yang diperoleh tahun 2017 sampai 2021 dengan skala rasio. X4 perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diukur dengan tingkat produktivitas karyawan, laba bersih dibagi jumlah karyawan dengan skala rasio. Untuk jenis dan sumber data, jenis data yang digunakan yaitu data rasio, sumber datanya yaitu data laporan keuangan perusahaan subsektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama tahun 2017 sampai 2021. Data laporan keuangan ini diperoleh dari website resmi IDX dan website resmi perusahaan masing-masing. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktunya penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, lokasinya Bursa Efek Indonesia BEI atau IDX periode tahun 2017 sampai 2021. Objek penelitiannya yaitu perusahaan sektor transportasi dan logistik. Untuk teknik penerapan jumlah sampelnya, sampel dipilih adalah perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sampai 2021, dengan pertimbangan laporan keuangan yang memiliki sampel dalam penelitian ini memiliki kriteria yang telah ditetapkan. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposing sampling dengan kriteria pertama perusahaan sektor transportasi logistik yang merupakan perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2021. Kedua, perusahaan menerbitkan laporan keuangan sesuai informasi yang dibutuhkan penelitian selama periode 2017 sampai 2021. Perusahaan yang membagikan dividen selama periode pengamatan peneliti. Yang keempat, perusahaan menggunakan mata uang rupiah. Dari kriteria tersebut, perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat 30 perusahaan transportasi dan logistik yang menerbitkan laporan keuangan berturut-turut 5 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2021, itu sebanyak 22 perusahaan sektor transportasi dan logistik yang membagikan dividen. Selama periode 2017 sampai 2021 ada 28 perusahaan sektor transportasi dan logistik yang menyajikan laporan keuangan dalam rupiah ada 24 perusahaan. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel yaitu sekitar 14 perusahaan yang memenuhi kriteria.
Jumlah sampel yang digunakan selama periode penelitian yaitu 14 perusahaan tadi dikalikan 5 tahun periode, yaitu terdapat 70 jumlah sampel. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu teknik dokumentasi yang diperoleh dari basis data Bursa Efek Indonesia dan masing-masing website perusahaan. Teknik pengelolaan data, yaitu teknik data sekunder, menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini akan ditabulasi dengan Microsoft Excel dan akan diuji dengan alat statistik SPSS versi 25.0. Teknik analisis data. Yang pertama, menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode-metode statistik yang berfungsi untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Suatu data dapat dideskripsikan melalui MEAN, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, rank, skewness, dan kurtosis. Uji asumsi klasik. Pertama, menguji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Kemudian pengujian hipotesis. Yang pertama, analisis regresi berganda, koefisien determinar atau R-square, uji F, p-test, uji beda, t-test. Untuk analisis regresi berganda dengan rumus kinerja perusahaan sama dengan bilangan konstanta ditambah koefisien regresi dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data koefisien determinan R-square, nilai koefisien determinan adalah antara 0 dan 1. Nilai adjusted R-square yang kecil mendekati 0 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Untuk uji statistik F digunakan untuk mengetahui apabila apakah seluruh variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen pada tingkat signifikan 0,05. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau terletak di antara penerimaan HO, maka hipotesis diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau terletak di daerah penolakan HO, maka hipotesis ditolak. Untuk uji beda t-test, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Sekian dari saya. Kritikan yang membangun diharapkan untuk perbaikan selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.